Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Ratri Retno Utami, salah satu dosen di Politeknik ATK Yogyakarta, program studi Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik. Untuk bidang keilmuan saya adalah Teknologi Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi sertifikasi dosen. Saat ini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun 2023-2024, yaitu mata kuliah polimer. Deskripsi dari mata kuliah polimer, di mana mata kuliah ini memberikan gambaran secara menyeluruh terkait pengetahuan tentang polimer. Mata kuliah ini merupakan salah satu materi dasar yang harus dikuasai mahasiswa yang akan terjun di dunia karet dan plastik. Secara spesifik, mahasiswa harus mengetahui konsep dasar polimer, klasifikasi dan karakteristiknya, reaksi polimer, serta aplikasinya baik secara umum maupun secara khusus di bidang karet dan plastik. Mata kuliah polimer merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi D3 Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik dengan bobot mata kuliah sebesar 2 SKS teori. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah polimer adalah menggunakan bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah polimer, pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, menguasai konsep teoritis matematika, kimia, dan fisika terkait dengan bidang yang mendukung pengetahuan pengolahan karet dan plastik. Ketiga, menguasai pengetahuan tentang polimer, bahan karet, dan plastik serta aditifnya. Keempat, mampu menunjukkan kinerja sesuai dengan standar yang digunakan pada industri karet dan plastik. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah polimer, yaitu mahasiswa mampu mengklasifikasikan polimer berdasarkan konsep teoritis tentang produk dan proses polimer. Dengan sub CPMK, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan polimer termasuk pengertian dan sejarahnya. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi polimer. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai polimer termoplastik rekayasa dan polimer khusus. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan reaksi dan teknik polimerisasi. 5. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan polimer berdasarkan sifatnya. 6. Mahasiswa mampu menghitung berat molekul polimer. Dan yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses produk polimer. Mata kuliah polimer dilaksanakan di ruang perkuliahan selama 16 pekan yang terdiri dari 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Untuk metode penilaian dan pembobotan terdiri dari UTS dengan cara tes tertulis dengan bobot sebesar 30%, UAS dengan cara tes tertulis dengan bobot sebesar 40%, tugas mandiri berupa kuis dan review artikel dengan bobot sebesar 10%, tugas kelompok melalui diskusi, membuat poster dan mempresentasikannya dengan bobot sebesar 15%, serta keaktifan dan kedisiplinan dengan bobot sebesar 5%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah polimer yang saya laksanakan di ruang perkuliahan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kedatangannya ya. Kita akan melanjutkan mata kuliah polimer di pertemuan kedua, minggu kedua. Masih ada yang ingat nggak kemarin kita membahas apa minggu pertama? Iya, perkembangan polimer. Bener ya, sama pengertian polimer dan monomer. Sebelum memulai materi selanjutnya, alangkah baiknya demi kelancaran hari ini, udah pada sarapan semua kan?
Jadi gak ada yang pingsan ya nanti ya. Oke, kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup? Oke, sesuai dengan CPMK yang sudah saya sampaikan di kontrak perkuliahan minggu lalu. Jadi, CPMK ada yang tahu? Capaian pembelajaran mata kuliah. Oke. Jadi mahasiswa nanti mampu mengklasifikasikan polimer berdasarkan konsep teoritis tentang produk dan proses polimer. Dengan sub CPMK kedua, minggu kedua, itu adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan polimer. Jadi nanti tujuannya adalah kalian mampu mengklasifikasikan polimer. Untuk pertemuan supaya dapat tujuan ini, atau supaya tujuan ini tercapai, nanti pertemuannya ada 2 kali. Jadi di minggu kedua dan minggu ketiga. Untuk minggu kedua hari ini kan, kita akan membahas klasifikasi polimer berdasarkan asalnya, kemudian strukturnya, kemudian monomer penyusunnya, dan yang terakhir adalah berdasarkan respon terhadap suhu. Untuk minggu ketiga, atau pertemuan ketiga, klasifikasi polimer itu nanti berdasarkan mekanisme polimerisasi dan kopolimer. Begitu ya. Jadi manfaat pembelajaran untuk kalian nanti ketika kalian sudah terjun di industri, khususnya industri plastik ya, kalian bisa membedakan antara resin, mana yang polistiren, mana yang polivinil klorida, mana yang polietilen, dan lain sebagainya. Aplikasi yang lain ketika dalam hal pengolahan sampah. Jadi kan tidak semua plastik itu bisa didaur ulang. Hanya yang bersifat termoplastik yang bisa didaur ulang. Nanti akan kita bahas ya termoplastik itu seperti apa. Sebelum lanjut ke materi minggu ini, kita review sedikit ya tentang materi minggu lalu. Ada yang tahu nggak arti polimer, atau ada yang masih ingat polimer, monomer, sama polimerisasi itu apa? Polimer adalah kumpulan dari monomer. Dan ikatannya sampai ribuan atau jutaan ya, atau derajat polimerisasinya. Kalau monomer berarti tunggal atau 1 unit penyusun polimer. Kalau polimerisasi? Proses. Oke. Iya, proses pembentukan polimer dari monomernya. Kalau perkembangan polimer bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Oke. Kalau kemarin itu Bu, perkembangan polimer itu dari tahun 1500, itu suku Indian memanfaatkan getah karet itu menjadi kayak bola-bola karet gitu Bu. Terus lama-kelamaan berkembang dengan ditemukannya si bakelit. Terus lama-kelamaan berkembang cukup pesat. Nah, setelah tahun 1930 kalau nggak salah, itu PS atau sekarang dengan pemanfaatan polimer sebagai komposit. Oke. PS apa PS? Polistiren. Ya. Terima kasih Anissa ya namamu. Oke, makasih ya. Benar sekali ya yang dijelaskan oleh Anissa tadi. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya ke materi hari ini. Jadi polimer dapat diklasifikasikan, tadi ada yang masih ingat nggak saya menjelaskan hari ini mengklasifikasikan polimer berdasarkan 4 hal. Asal, terus? Asal soalnya ada di sini ya. Oke, asal, monomer penyusun, struktur, sama respon terhadap suhu. Kalau asal ini ada 3 ya, polimer alam, sintetis, sama semi sintetis. Alam adalah polimer yang dihasilkan oleh tumbuhan atau hewan. Jadi bedanya adalah struktur di polimer hewan itu lebih kompleks. Contohnya adalah pada protein. Protein berarti monomernya adalah asam amino. Gitu. Kalau tumbuhan, contohnya pati. Monomer penyusunnya adalah
Bukan selulosa. Iya, glukosa. Jadi lebih adiknya lagi ya, lebih kecil lagi. Kemudian untuk polimer sintetis itu adalah polimer yang dapat dibuat atau disintesis. Oleh siapa? Tentu saja oleh manusia ya. Jadi polimer buatan lah. Contohnya adalah polietilen. Kalau polietilen berarti monomernya etilen. Oke. Kemudian ada nilon. Untuk polimer semi-sintetis adalah polimer alam yang dimodifikasi dengan perlakuan kimia. Contohnya selulosa diasetat. Kalau berdasarkan reaksinya yang di bawah itu adalah pembentukan selulosa diasetat, di mana selulosa nanti ditambahkan dengan asam asetat. Itu kan udah asam ya, tetapi masih nanti ditambahkan dengan asam sulfat lagi. Jadi kondisinya sangat asam, sehingga dihasilkan si selulosa diasetat tadi. Penerapannya di mana selulosa diasetat? Ada yang tahu nggak? Di ini, film fotografi atau isi film itu adalah selulosa diasetat. Yang kedua itu rayon viskus. Jadi rayon viskus itu ada basicnya adalah selulosa juga. Izin bertanya Bu. Oke, silakan. Kalau minyak itu termasuk polimer apa? Minyak itu termasuk polimer, tetapi dia rantainya lebih sedikit. Jadi sering digolongkan di golongan oligomer. Begitu. Berarti bukan polimer. Polimer juga, cuman dia rantainya diperpendek lagi. Oh, Nah, oke, gitu. baik. Terima kasih. Jadi kan sebenarnya monomer oligomer polimer itu kan tersusun dari lebih dari satu monomer gitu kan, istilahnya seperti itu. Oh, iya. Baik. Kalau minyak berarti monomernya apa? Asam lemak ya, iya, atau gliserida. Oke, klasifikasi polimer selanjutnya adalah berdasarkan monomernya. Ada homopolimer dan ada heteropolimer. Sesuai namanya ya, kalau homopolimer, homo berarti satu ya, satu atau sejenis ya. Jadi homopolimer ini adalah polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contohnya adalah polietilen, monomernya tadi etilen ya, selulosa monomernya glukosa, polistiren, stiren. Gitu. Kalau heteropolimer berarti polimer yang tersusun dari dua atau lebih jenis monomer yang berbeda. Contohnya adalah protein. Protein kan banyak macam asam aminonya, ada glisin, lisin. Adalah contoh-contoh dari asam amino penyusun protein. DNA juga seperti itu ya, basicnya itu adalah asam amino. Kemudian nilon seperti reaksi di sebelah kanan itu terdiri dari asam adipat dan heksametilen diamin. Nanti akan menghasilkan nilon dengan membebaskan air. Perbedaan dari homopolimer dan heteropolimer itu adalah pada reaksinya. Biasanya homopolimer itu reaksinya atau polimerisasinya adalah polimerisasi adisi, sedangkan heteropolimer itu kondensasi. Di mana kalau adisi tidak menghasilkan hasil samping, kalau kondensasi ada ya. Kalau dalam pembentukan nilon berarti yang dihasilkan hasil sampingnya adalah air. Air H2O, OH-nya dari asam adipat, H-nya dari heksametilen diamin. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan di klasifikasi polimer yang ketiga, yaitu berdasarkan strukturnya. Ada yang linier dan ada yang bercabang. Kalau linier berarti rantainya itu lurus aja, tidak memiliki cabang. Dan hal ini yang menyebabkan titik leleh atau densitasnya tinggi karena dia langsung berhubungan satu monomer dengan monomer yang lain. Sedangkan kalau polimer bercabang itu adalah rantai lurus tetapi ada cabangnya di antara rantai-rantai tersebut. Nah, percabangan ini yang menyebabkan si titik leleh dan kepadatan itu lebih rendah. Ini nanti ujungnya akan menyebabkan si polimer linier dan polimer bercabang ini sifatnya berbeda. Jadi kalau polimer bercabang itu karena ada cabangnya, dia akan lebih fleksibel. Contohnya di LDPE ya.
Kalau tadi polimer linier itu kan PVC. Kalian bisa bedakan kan PVC sama LDPE tentu lebih fleksibel si LDPE. Gitu ya. Kemudian, oh ya, seperti pada kuliah-kuliah sebelumnya tadi ya, seperti kayak Iksan, tadi langsung angkat tangan, silahkan loh kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kemudian klasifikasi polimer berdasarkan respon terhadap panas. Yang pertama ada termoplastik, yang kedua ada termoset. Kalau termoplastik ini adalah polimer yang dipanaskan, itu akan melunak dan akan kembali mengeras ketika didinginkan. Penyebabnya adalah adanya gaya van der Waals antar molekulnya. Contohnya pada polietilen, polistiren, aspal. Ya. Kemudian untuk polimer termoset, itu adalah polimer yang dipanaskan tidak akan meleleh, karena titik didihnya relatif sangat tinggi. Penyebabnya karena adanya ikatan silang. Jadi kalau ada ikatan silang itu akan memperkuat struktur. Jadi butuh energi yang lebih tinggi. Makanya suhunya juga akan lebih tinggi untuk memecah si ikatan silang tersebut. Contohnya pada teflon dan rubber. Bu, izin bertanya, Oke, silahkan. bagaimana jika termoset itu terus dipanaskan? Termoset yang terus-menerus dipanaskan. Jadi polimer termoset yang dipanaskan itu dia akan tambah keras, kemudian ketika suhunya naik terus, dia akan gosong. Kalau gosong nanti dia selanjutnya akan rapuh, ya kan? Basisnya apa kira-kira ketika dia sudah rapuh seperti itu? Basis molekulnya kira-kira apa? Iya, karbon. Ingat ya, rantai dasar atau rantai punggung, rantai utama dari polimer itu kan tersusun dari karbon. Begitu. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Sampai pembentukan kulit itu di suhu berapa bulan? Tergantung polimernya, kan macam-macam. Termoset ini kan bisa tahan sampai 300-an. Ketika di atas itu kan sudah terdekomposisi. Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Oke. Di situ ada gaya antar molekul van der Waals. Ya, kira-kira apa sih, Bu? Oke, jadi gaya van der Waals itu adalah gaya antar molekul tetapi dia lemah. Beda dengan ikatan hidrogen atau ikatan kovalen atau ikatan ion. Kenapa lemah? Karena muatannya juga sedikit. Muatan di antara molekul itu loh. Jadi membuat gayanya lemah. Gimana caranya bisa meningkat ikatan van der Waals-nya? Bisa dengan meningkatkan jumlah elektron atau meningkatkan berat molekul atau ukuran molekul di antara molekul-molekul tersebut. Sehingga nanti kepolarannya juga akan meningkat. Begitu. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Cukup. Oke, ini adalah merupakan slide terakhir untuk hari ini ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan merangkum pertemuan kita hari ini. Jadi untuk rangkuman pertemuan mata kuliah polimer minggu kedua, itu klasifikasi polimer berdasarkan asal ya. Alam, sintetis, semi-sintetis. Alam dari tumbuhan dan hewan, sintetis itu buatan, semi-sintetis dari alam yang dimodifikasi dengan bahan kimia. Kemudian monomer, ada homopolimer yang monomernya cuma satu jenis dan ada heteropolimer yang monomernya lebih dari lebih dari satu jenis. Kemudian berdasarkan strukturnya ada yang linier dan ada yang bercabang. Linier yang lurus aja, bercabang tentu aja ada yang bercabang, ada cabangnya ya. Kemudian yang terakhir adalah respon terhadap suhu, ada yang termoplastik dan ada yang termoset. Berarti kalau termoplastik tadi kan
melunak ketika dipanaskan dan mengeras ketika didinginkan kembali. Berarti punya sifat yang bisa didaur ulang gitu ya. Jadi nggak semua plastik itu bisa didaur ulang. Hanya yang bersifat termoplastik saja. Begitu ya. Karena tadi termoset kan ketika mau didaur ulang atau dipanaskan kembali kan dia akan gosong ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup? Cukup. Oke. Cukup ya? Cukup paham pertemuan kali ini? Kalau gitu, untuk evaluasi pertemuan hari ini, saya ngasih kuis. Ada 2 soal ya. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya, struktur, dan respon terhadap suhu. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud termoplastik dan termoset. Berikan 1 contoh saja. Nanti dikerjakan pada Word ya. Sekarang sih kerjanya saya kasih waktu 10 menit, kemudian kalian upload di Elena. Jadi kalau hari ini kita sampai jam 9.40 kan? Nah, nanti saya setting di Elena itu sampai 9.50 untuk ngirim hasil kuisnya, jawaban kuisnya. Gitu ya, format filenya nama underscore nih. Oke? Begitu? Oke. Jadi untuk materi minggu depan, masih ingat tadi? Udah sempat saya sampaikan? Apa yuk? Iya, tadi kan tujuannya agar kalian bisa mengklasifikasikan polimer ya. Karena ada 2 pertemuan kan, hari ini sama besok. Jadi materi minggu depan masih tentang klasifikasi polimer yang akan membahas tentang mekanisme polimerisasi dan kopolimer. Gitu ya. Nanti bisa dibaca bukunya Pak Rohmadi dan Ajar Permono tentang mengenal polimer dan polimerisasi. Kemarin udah di-download kan, udah saya share ya? Oke, mantap. Oke, sudah 9.40 ini, saya tutup ya pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Semoga selalu sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah polimer yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada kuliah polimer pada program studi teknologi pengolahan karet dan plastik Politeknik ATK Yogyakarta. Oke, materi praktikum hari ini adalah pembuatan kulit sintetis yang dipengaruhi oleh plasticizer. Nanti kita pakai 3 jenis plasticizer. Yang pertama adalah DINP, kemudian ESBO, kemudian epoksi sawit. DINP itu adalah plasticizer yang merupakan turunan minyak bumi atau ftalat, sering disebut sebagai ftalat. Kemudian ESBO itu adalah epoxidized soybean oil atau minyak epoksi yang dihasilkan dari minyak kedelai. Kemudian yang terakhir tadi epoksi sawit adalah merupakan plasticizer yang dihasilkan dari pengolahan minyak sawit atau epoksidasi dari minyak sawit. Kurang kok. Cuma yang atas.
Pleng, geser mundur. Terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, serta terima kasih saya ucapkan untuk Politeknik ATK Yogyakarta, Program Studi Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.